Om Swastiastu Romo. Om Swastiastu. Mohon izin Romo terkait dengan pembacaan kitab suci Bhagavad Gita dan penjelasannya di bab 1. Mohon izin mungkin Romo bisa menyampaikan isi selanjutnya dari suci Bhagavad Gita sudah sampai di sloka berapa, dan mohon juga dijelaskan agar para pemirsa yang menonton lewat YouTube channel Kehidupan Nusantara bisa mengetahuinya, dan mungkin penjelasannya langsung Romo, mohon izin silakan. Om Swastiastu. Om Awignamastu Namasidam Sidam Permanam Jagat Dewa Bathara ya Jagat Bathara Esun Wasisaning Jawoto. Pemirsa Yupa Nusantara dimanapun berada, kali ini saya akan melanjutkan yaitu tentang penjelasan mengenai Bhagavad Gita, yaitu bab 1, yaitu Arjuna Wisada Yoga yang sloka 6, di mana akan saya baca, setelah itu baru akan kita jelaskan. Ini pembacaannya. Yuda manyus jawi kranta utamaus jas jawiryawan Saubadro Draupadeyasja Sarwa Ewa Maharata. Juga ada Yudamanyu yang kuat kekar, Utamauja yang gagah berani, serta putra-putra Subadra dan Drupadi yang semuanya merupakan pahlawan-pahlawan kereta yang tangguh. Pemirsa Yupa Nusantara dimanapun berada, saya akan menjelaskan terkait dengan sloka 6 ini, yaitu yang dimaksud dengan Sumbadra di sini adalah Abimanyu, yaitu putra dari Sumbadra. Itu dimana Abimanyu ini merupakan seorang kesatria yang tangguh. Dia sudah bisa mendengarkan atau menerima wejangan saat di dalam kandungan, di mana pada saat itu Arjuna bercengkerama dengan Subadra. Arjuna pada saat itu diajarkan siasat atau formasi perang oleh Resi Drona yang disebut dengan Cakra Byuha atau Cakra Wayuha. Dua cakra ini, karena kalau cakra ini digerakkan, dia mengikuti tarian kendang, biasanya kalau pada saat perang itu berputar-putar. Ini orang sulit masuk dalam formasi ini. Tetapi karena Arjuna itu adalah pahlawan yang hebat, dia seorang kesatria yang hebat, membicarakan hal ini kepada Subadra. Bagaimana teknik untuk menghadapi Cakrawayu atau Cakra Byuha ini. Pada saat itulah dia menjelaskan bagaimana teknik untuk memasuki di Cakrawayu atau Cakra Byuha ini. Di situ Subadra ini dia masih bisa, sehingga Abimanyu bisa mendengarkan percakapan ibunya dengan bapaknya, penjelasannya. Tetapi karena lelah, Subadra tertidur pada saat Arjuna menjelaskan bagaimana cara keluar dari Cakra Byuha atau Cakrawayu ini.
Karena tertidur, Sembadra, Abimanyu juga ikut tertidur sehingga dia tidak mendengarkan. Dan nantinya pada saat perang Mahabharata, Abimanyu nanti bisa masuk di Cakrawayu, tetapi dia tidak bisa keluar dari formasi Cakrawayu yang dibuat oleh Resi Drona ini. Sedangkan anak-anak Drupadi itu perkawinan dari Panca Pandawa, di mana Drupadi itu punya 5 suami yang disebut dengan poliandri. Tapi di sini dari 5 bersaudara yang disebut dengan Pandawa ini ada kesepakatan bersama yang mana mereka itu pada saat tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu berurutan. Dia melaksanakan hubungan suami istri sampai dia bisa mendapatkan anaknya. Pada tahun pertama yang melaksanakan hubungan suami istri itu adalah Yudhistira dengan Drupadi, sehingga dia akan menghasilkan anak yang bernama Pratiwidya. Dia menghasilkan anak yang bernama Pratiwidya. Nah, ini pada saat itulah sebelum anak ini lahir, Arjuna di dalam perjalanannya ada seorang Brahmana menghadap kepada raja, mengingat raja itu masih ada di dalam kamar atau bilik bersama Drupadi, maka Arjuna yang menghadapi. Dilaporkan bahwa ada seorang Brahmana yang melaksanakan upacara yatnya diganggu oleh para raksasa. Maka Arjuna kebingungan. Di sisi lain, dia harus melindungi seorang Brahmana yang melaksanakan upacara karena tugas seorang ksatria harus melindungi seorang Brahmana. Di sisi lain, senjatanya itu ada di kamar atau di bilik. Di sana masih ada Yudhistira dengan Drupadi. Tapi karena kewajiban seorang ksatria harus melindungi seorang Brahmana, dia masuk ke kamar untuk mengambil busurnya dan anak panahnya. Langsung dia pergi untuk melindungi kaum Brahmana melaksanakan upacara yatnya itu. Selesai melaksanakan atau upacara dan melindungi seorang Brahmana, maka Arjuna menghadap sama Yudhistira dan Drupadi. Apa yang dikatakan? Karena saya seorang ksatria, saya akan mengasingkan diri sebagai hukuman saya melanggar sumpah kita bersama-sama. Maka saat itulah Arjuna mengasingkan diri selama 1 tahun. Tetapi sebenarnya dengan Raja Yudhistira dilarang. Dan Drupadi pun melarang karena itu adalah kewajiban seorang ksatria, itu harus melindungi kaum Brahmana yang lagi melaksanakan upacara yatnya. Tapi Arjuna tidak demikian, sesuai dengan janjinya dan sumpahnya, dia tetap mengasingkan diri ke hutan. Nah, berikutnya yaitu ada Bima. Bima punya anak yang namanya Srutakarma. Srutakarma ini anak dari Bima. Bima punya anak yang namanya Srutakarma. Dan Arjuna punya anak namanya Sutanika. Dan Nakula punya anak namanya Srutasena. Dan Sahadewa mempunyai anak yaitu Srutasena. Dari masing-masing ini dia yang disebut dengan Panca Kumara, anak Drupadi.
Dan inilah mereka ini pahlawan-pahlawan perang yang nantinya dia juga ikut perang dalam Mahabharata ini. Inilah yang ada di dalam penjelasan dari sloka 6 terkait dengan Arjuna Wisada Yoga. Semoga ini bermanfaat dan kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om